Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, selamat berjumpa dengan Guson, pemerhati demokrasi Indonesia. Dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila tahun 2024, Discovery Cendekiawan Kota Madiun, channel YouTube ini, jurnal pada kali ini dengan mengangkat tema Pancasila, Jiwa Pemersatu Bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dasar pemikiran bahwa setiap bangsa pasti mempunyai cita-cita yang harus dicapai. Secara teoritis, cita-cita tersebut dinamakan ideologi. Ideologi bangsa Indonesia berada dalam nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia secara konstitusional, tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila lahir, tumbuh, dan berkembang dari nilai dan moral kultural atau value and moral of cultural, mengkristal mendarah daging atau jiwa sebagai fondasi kuat dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hakikat dalam ideologi Pancasila di satu sisi mengandung nilai-nilai dasar yang bersifat statis, suatu konstruksi atau pondasi, tidak terpengaruh dinamika peradaban kehidupan dunia, dan di sisi lain mengandung nilai instrumen dan nilai praksis bersifat dinamis, akan dipengaruhi dinamika peradaban kehidupan dunia. Peradaban kehidupan dunia melaju sangat cepat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap bangsa, termasuk bangsa Indonesia, dituntut untuk mampu beradaptasi atau liberalisasi dengan peradaban kehidupan global yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa ditolak. Strategi liberalisasi peradaban kehidupan global diperlukan perencanaan yang sistematis dan profesional. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia pada tahun 2045 berpredikat derajat Indonesia Emas karena usianya genap 100 tahun atau 100 abad, merupakan momen yang sangat strategis untuk mempersiapkan diri menuju peradaban global. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka jurnal pada saat ini dengan mengangkat tema Pancasila, Jiwa Pemersatu Bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Pembahasan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tanggal 1 Juni
ditetapkan hari kelahiran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Peringatan hari lahirnya Pancasila diperingati tanggal 1 Juni secara hukum merujuk pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Dan secara historis diilhami dari pidato Insinyur Soekarno selaku Ketua Tim 9 pada tanggal 1 Juni 1945 melaporkan hasil rapat Tim 9 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat Indonesia merdeka, nanti 5 dasar atau asas disebut Pancasila untuk dijadikan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian pidato Insinyur Soekarno. Walaupun akseptabilitas rumusan nilai-nilai dasar Pancasila secara de facto sampai dengan tanggal 17 Agustus tahun 1945 mengalami dinamika setelah proklamasi dan menjelang pengesahan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Tetapi secara de jure, tes bunyi Pancasila yang benar seperti dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia disahkan sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Dengan disahkan secara hukum, maka sifatnya final dan mengikat. Secara hukum wajib dilaksanakan oleh rakyat dan penyelenggara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai dasar dari Pancasila, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Pancasila dikatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia karena nilai-nilai dasar Pancasila tersebut di atas telah tercermin dalam kehidupan di wilayah Nusantara. Suatu wilayah kehidupan rakyat dan pemerintahan dalam bentuk kerajaan, yaitu suatu masa sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika Indonesia merdeka, rakyat dan wilayah tersebut menjadi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat di bawah kekuasaan pemerintahan kerajaan dalam kultur kehidupannya. Pertama, bahwa adanya suatu keyakinan atau kepercayaan tercermin di dalam diri manusia, ada kuasa yang menciptakan. Hal tersebut dibuktikan peninggalan sejarah, yaitu keberadaan tempat pemujaan atau tempat ibadah dari berbagai agama. Diasumsikan mampu hidup berdampingan. Fenomena tersebut mencerminkan
nilai-nilai pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, diasumsikan mampu sebagai wahana agama yang diakui Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mampu menciptakan hidup secara berdampingan. Kedua, bahwa tercermin dalam kehidupan rakyat pada masa itu terdapat ikatan emosional dan kultural, tercipta kehidupan saling asah, saling asih, saling asuh, tercipta hidup saling menolong, saling membantu, dan hidup gotong royong. Hal tersebut dibuktikan sejarah. Adanya tabib menolong dalam hal kesehatan, adanya prosesi upacara pemakaman ketika rakyat meninggal, upacara pernikahan secara adat, hidup bersama. Fenomena tersebut mencerminkan nilai-nilai kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, bahwa tercermin dalam kehidupan rakyat pada masa itu ada ikatan sejarah, ikatan budaya atau culture, merasa senasib sepenanggungan ketika kerajaannya dapat gangguan dan ancaman dari kerajaan lain, maka rakyat akan merapat bersatu berperang mempertahankan diri, dan dalam dinamikanya terbentuknya organisasi masyarakat, Serikat Islam Indonesia, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan Budi Utomo, sehingga bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah. Fenomena tersebut mencerminkan nilai-nilai ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Keempat, bahwa dalam kehidupan rakyat pada masa itu sudah mengembangkan nilai-nilai demokrasi. Proses pemilihan ketua adat, ketua suku, dan perdana menteri dilaksanakan musyawarah untuk mufakat. Fenomena tersebut mencerminkan nilai-nilai keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, bahwa kehidupan rakyat pada masa itu sudah mengembangkan nilai-nilai keadilan. Rakyat yang melanggar akan diproses dengan hukum adat. Fenomena tersebut mencerminkan nilai-nilai kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Pancasila jiwa bangsa Indonesia. Istilah jiwa secara teoritis berasal dari bahasa Sanskerta. Dideskripsikan sebagai suatu benih kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jiwa dideskripsikan sebagai roh atau rohani.
merupakan instrumen dalam bentuk yang bersumber pada energi otak, mencerminkan manusia yang cerdas. Dalam bentuk ego yang bersumber pada energi motivasi, mencerminkan manusia kreatif dan inovatif. Dalam bentuk superego bersumber pada energi hati, mencerminkan moralitas yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sebagai manifestasi makhluk yang paling sempurna. At-Zaki mendeskripsikan jiwa sebagai ruh yang menyatu dengan jasad atau raga manusia. Energi yang mampu menggerakkan sumber daya manusia, masyarakat, dan bangsa. Ada kecenderungan untuk berbuat baik. Ada kecenderungan untuk berbuat buruk. Jiwa Pancasila bangsa Indonesia adalah nilai dasar Pancasila yang tercermin di dalam kultur kehidupan yang mendarah daging atau mengkristal menjadi satu, yang lahir, tumbuh, dan berkembang bersama bangsa Indonesia menjadi jiwa kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar Pancasila bersifat statis. Artinya nilai dasar yang bersifat statis ini menjadi perisai, menjadi benteng bangsa Indonesia. Tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal. Sedangkan nilai-nilai instrumen dan nilai-nilai praksis Pancasila bersifat dinamis dengan menyesuaikan dinamika peradaban dunia, baik politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pembangunan ideologi Pancasila mengalami pasang dan surut. Dinamika pembangunan ideologi Pancasila surut ketika reformasi hadir. Asumsi pada masa itu bahwa nilai-nilai instrumen dan nilai-nilai praksis diasumsikan tidak relevan dengan peradaban zaman pada masa itu. Namun sayangnya para tokoh-tokoh reformis tersebut tidak ada suatu konsep setelah menyatakan tidak berlaku nilai-nilai instrumen, nilai-nilai praksis yang ditetapkan MPR. Sehingga sejak tahun 1998 bangsa Indonesia tidak mempunyai nilai-nilai instrumen dan nilai-nilai praksis Pancasila. Pancasila bagaikan menara gading
kurang berfungsi secara saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Bangsa Indonesia dalam menghadapi perubahan peradaban global dunia yang terus berjalan secara dinamis. Bangsa Indonesia dituntut untuk membuat perencanaan atau planning secara sistematis dan strategis. Dengan menggunakan momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-100 yang disebut Indonesia Emas. Dikaji secara demografi, Indonesia akan mendapat bonus penambahan penduduk 70%. Penduduk Indonesia berusia 15 sampai dengan usia 64 tahun pada posisi produktif. Sedangkan 30% penduduk Indonesia berusia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun pada posisi tidak produktif. Dengan suatu asumsi 70% penduduk Indonesia harus diperdayakan secara efektif. Karena kalau tidak diperdayakan atau tidak dikelola secara efektif akan berdampak negatif terhadap kemiskinan, kesehatan rendah, pengangguran, kebodohan, akan menjadi beban pembangunan bangsa Indonesia. Sebaliknya, dengan suatu asumsi 70% penduduk Indonesia diperdayakan secara efektif akan berdampak positif terhadap kemakmuran, kesehatan tinggi, produktif, dan kecerdasan generasi muda dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan perkembangan geopolitik dan geostrategi di lingkungan regional dan internasional, Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan berat terhadap revolusi industri. Peluang dan tantangan isu-isu ketahanan pangan, keamanan energi, bonus demografi, perkembangan teknologi, inovasi, perubahan sosial, politik dan culture. Fenomena sosial yang penuh kompetitif tersebut diperlukan konsep pembangunan yang komprehensif, mencakup pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Skenario dan strategi pembangunan menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Pembangunan kualitas sumber daya manusia harus menjadi pemikiran utama dengan pertimbangan secara rasional dan logik bahwa sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan sekaligus sebagai objek pembangunan bangsa Indonesia dituntut untuk mempunyai kekuatan internal dan eksternal. Kekuatan internal merupakan sikap mental bangsa Indonesia untuk komitmen, konsistensi terhadap ideologi Pancasila.
Strategi untuk membangun komitmen dan konsistensi bangsa Indonesia terhadap ideologi Pancasila membutuhkan intensivitas pembangunan dan butuh waktu yang panjang. Dengan membangun mental generasi muda Indonesia, dengan menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila. Maksud dan tujuan untuk menanamkan bara api jiwa semangat patriotik dalam membela bangsa dan negara Indonesia. Menanamkan rasa nasionalisme demi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gangguan dan ancaman internasional. Internalisasi wawasan kebangsaan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang mempunyai karakteristik kehidupan masyarakat majemuk. Dan internalisasi wawasan Nusantara untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Generasi muda penerus bangsa harus dipersiapkan secara sistematis, profesional, dan strategis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, generasi muda sangat mengapresiasi dalam pemerintahan baru periode 2024-2029 dengan mengintensifkan kembali pembangunan ideologi Pancasila dengan membentuk nomenklatur baru lembaga kementerian yang akan dikelola secara profesional. Generasi muda dari kalangan akademisi, dari kalangan cendekiawan, jadi kalangan ilmuwan yang berkonsentrasi melaksanakan pembangunan di bidang ideologi. Maksud dibentuknya lembaga kementerian ideologi sebagai wahana untuk melaksanakan pembangunan ideologi Pancasila secara intensif, secara konsisten, dengan mensinergiskan lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Lembaga Kesatuan Bangsa, Lembaga Ketahanan Nasional di bawah Lembaga Kementerian Ideologi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sebagai closing statement, semoga dengan gagasan narasi yang mengangkat tema Pancasila, jiwa pemersatu bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045 menjadi inspirasi pemerintahan baru, pemerintahan periode 2024-2029 dalam mengintensifkan pembangunan ideologi Pancasila dalam mempersiapkan Indonesia Emas tahun 2045. Saya ada pantun. Pergi naik pesawat ke Pulau Dewata, wisata di Puri Sareng Agung. Menyaksikan tari legong yang mempesona, teriring musik yang khas. Mari semangat membangun ideologi Pancasila bangsa Indonesia untuk menyongsong Indonesia Emas. Demikian atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Saya, Guson, pemerhati demokrasi Indonesia, dari diskusi Room Geraha Cendekiawan Kota Madiun, menyampaikan salam demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.